ever heard The Legend of Tobalik or Cinderella? Stories like The Legend of Tobalik and Cinderella are examples of imaginative stories. What is an imaginative story? An imaginative story is fiction, and the author uses imagination to create characters and invent scenes to entertain the readers. Imaginative story atau cerita imajinatif adalah fiksi, dan pengarang menggunakan imajinasi untuk membuat karakter dan menciptakan adegan untuk menghibur pembaca. Another type of imaginative story is a fairy tale. As far as the function of fairy tale is concerned, they are usually designed for youngsters. Fairy tales are frequently used as bedtime stories. This type of text frequently carries moral values. Jenis cerita imajinatif lainnya adalah cerita tentang dongeng. Sejauh menyangkut fungsi dongeng biasanya dirancang untuk anak-anak. Dongeng sering digunakan sebagai cerita pengantar tidur. Jenis teks ini sering membawa nilai-nilai moral. Imaginative stories are included in narrative text. So, a narrative text is an imaginative story to entertain people. The goal of narrative text is to make the reader feel as if he or she is witnessing what happens in the text. The social functions are to amuse, entertain, and indirectly demonstrate moral values. Cerita imajinasi termasuk ke dalam teks narasi. Teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Tujuan dari teks narasi adalah membuat pembaca merasa seolah-olah sedang menyaksikan apa yang terjadi dalam teks. Fungsi sosial adalah untuk menghibur dan secara tidak langsung menunjukkan nilai-nilai moral. Bagaimana guys tentang sedikit penjelasan tadi? Jadi kesimpulannya adalah imaginative story termasuk ke dalam naratif teks. Imaginative story adalah cerita fiksi yang mana biasanya memiliki nilai moral. Apalagi ya fakta seru tentang imaginative story? Di dalam imaginative story umumnya menggunakan past tense verbs atau kata kerja lampau untuk menceritakan peristiwa masa lalu. Kata kerja tersebut juga digunakan untuk menjelaskan yang pertama, create actions atau tindakan. Contohnya seperti dalam kata catch atau menangkap, maka diubah dalam bentuk lampau menjadi kata caught. Contoh kalimatnya, the man caught a large golden fish. Yang kedua, show a process of thinking atau menunjukkan proses berpikir. Contohnya seperti dalam kata think atau berpikir, maka diubah dalam bentuk lampau menjadi kata thought. Contoh kalimatnya, a mother duck thought about her eggs. Yang ketiga, identify something with our sense, atau mengenali sesuatu dengan panca indera kita. Contohnya seperti dalam kata see, maka diubah dalam bentuk lampau menjadi kata saw. Contoh kalimatnya, the mother duck saw 5 yellow ducklings. Yang keempat, express something atau mengekspresikan sesuatu. Contohnya seperti dalam kata shout, maka diubah dalam bentuk lampau menjadi kata shouted. Contoh kalimatnya, he found out and was enraged and shouted. Yang kelima, connect information atau menghubungkan informasi. Dalam menghubungkan subjek atau pelaku dengan kata kerja, biasanya menggunakan to be is atau am atau are, yang bisa diubah dalam bentuk lampau menjadi was atau were. Contoh kalimatnya yaitu, his daughter was so hungry. Nah sekarang kita ketahui bagaimana contoh dari cerita imajinasi atau imaginative story. Kalian simak dengan baik ya. The Legend of Surabaya. A long time ago, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark, and Baya was a crocodile, and they lived in the sea. Once, Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. "Yummy, this is my lunch," said Baya. "No way, this is my lunch. You are greedy," sighed Sura. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting,
they lived in different places. Sura lived in the water, and Baya lived on land. The border was the beach, so they would never fight again. One day, Sura went to the land and looked for food in the river. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura had broken the promise. They fought again. They both hit each other. Sura bit Baya's tail. Baya did the same thing to Sura. He beat very hard until Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Bagaimana tentang cerita tadi, guys? Cerita tadi menceritakan tentang apa ya? Benar sekali, cerita tadi menceritakan tentang The Legend of Surabaya atau legenda sebuah kota yakni Surabaya. Oh ya guys, sebuah imaginative story atau cerita imajinasi harus bisa kita analisis karakter ataupun tokohnya, karakteristik ataupun wataknya, dan setting ataupun latarnya. Misalnya, kita akan menganalisis dari cerita The Legend of Surabaya. Kita akan menganalisis tokoh dan wataknya atau karakter dan karakteristiknya. Nah, coba kalian tebak siapa ya tokoh yang ada dalam cerita legenda kota Surabaya tadi? Benar sekali, jawabannya adalah Sura dan Baya. Sekarang kita coba cari karakteristik atau watak dari tokoh tersebut yuk. Berdasarkan kalimat "No way, this is my lunch, you are greedy," said Sura, kita jadi mengetahui bahwa watak atau karakteristik dari Baya adalah greedy. Greedy artinya tamak. Berdasarkan kalimat yang lain yaitu Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. Maka kita mengetahui bahwa watak atau karakteristik dari Sura adalah traitor, yang artinya pengkhianat karena ia tidak menepati janji. Selain itu, kita bisa menganalisis setting atau latar pada cerita tersebut. Setting atau latar terdiri dari place atau tempat, time atau waktu, how story began, bagaimana cerita dimulai, problem atau masalah, dan how the story end, atau bagaimana cerita berakhir. Yang pertama yaitu place atau tempat. Tempatnya berada di sea and river atau laut dan sungai. Yang kedua, time-nya tidak dijelaskan. Yang ketiga yaitu how story began atau bagaimana cerita dimulai. Cerita dimulai ketika dalam kalimat when they fought for the goat atau ketika mereka memperebutkan kambing. Lalu problem atau masalahnya yaitu terdapat pada kalimat Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise, yang artinya Baya sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Sura melanggar janjinya. Dan yang terakhir, how the story end atau bagaimana ceritanya berakhir terdapat pada kalimat Sura finally gave up and went back to the sea, yang artinya Sura akhirnya menyerah dan pergi kembali ke laut. Nah, itulah tadi analisis dari cerita tentang The Legend of Surabaya.